Oke Om, kembali lagi bersama saya di channel Homewalk. Di sini saya ingin membahas perawatan mobil pada komponen ban, karena ban merupakan komponen yang sangat penting, sangat vital saat kita berkendara ya Om. Tapi banyak juga yang melalaikan seperti apa perawatannya. Di sini saya ingin membagikan tips gimana cara perawatan ban agar lebih awet dan selalu aman saat kita gunakan berkendara ya Om. Di sini juga bisa menghindari kondisi ban yang prematur atau ban yang kerusakannya itu lebih cepat. Statement yang beredar pada masyarakat umum memang banyak yang bilang ban itu mempunyai kadaluarsa, tapi ini dibantahkan oleh para petinggi produksi ban atau pabrikan ban, yaitu umur 5 tahun itu hanyalah masa garansi. Jadi kita tidak usah perlu khawatir tentang kondisi ban, yang penting kita bisa merawat supaya ban ini selalu prima. Nah, gimana cara merawatnya kita ulas satu persatu. Pertama kita cek tekanan ban. Nah, di sini tekanan ban juga sudah direkomendasikan setiap pabrikannya mobil. Biasanya tertera di bagian pintu kanan. Nah, ini gambarnya. Jadi kita bisa melihat di sini. Kalau untuk Kia Rio ini di sekitaran 33, depan belakang sama. Nah, untuk isinya itu lebih baik atau dianjurkan itu menggunakan nitrogen, karena di situ kadarnya nitrogen itu 99% daripada kita menggunakan angin biasa. Kalau angin biasa itu kadar HO2 nya itu atau kadar airnya itu sekitar 30%. Nah, itu bisa menyebabkan umur ban juga lebih pendek dan bisa menyebabkan korosi pada peleknya juga. Untuk mengecek tekanan ban bisa kita menggunakan alat yang namanya pressure gauge seperti ini. Keempat ban harus kita cek satu persatu dengan rekomendasi pabrikannya Om. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan di sini itu hindari tekanan angin yang kurang, karena ini juga bisa menyebabkan ban aus itu tidak sama tuh, sisi-sisinya aja yang aus, atau bisa juga menyebabkan ban ini dindingnya tuh retak-retak tuh kalau kurang angin. Yang kedua, terus kita juga harus hindari tekanan angin yang berlebih, karena juga ini menyebabkan kerusakan pada kaki-kaki, contohnya kayak shock, pusing, arem atau apa itu yang berkaitan dengan kaki-kaki. Untuk selanjutnya perawatan yang kedua ini yaitu sporing dan balancing. Kalau tujuan utamanya itu yang simpel itu adalah meluruskan kembali atau menyeimbangkan kembali posisi ban yang ideal atau bikin presisi lagi. Itu paling simpelnya seperti itu. Cuma kalau untuk arti yang itu panjang, yang simpel aja. Nah, sporing balancing ini juga dapat kita lakukan secara berkala. Kalau ya kurang lebih satu tahun sekali lah, atau jika ada terasa kendala pada sistem setir bisa kita lakukan sporing dan balancing. Contohnya kalau ada kendala pada setir itu setir itu terasa getar, yang pertama. Terus yang kedua itu setir kayak mau belok sendiri atau berat sebelah, padahal jalannya lurus tapi setirnya ini lari ke kiri atau ke kanan. Mungkin untuk biaya sporing balancing ini sekitar 300, atau ya tergantung pada daerah masing-masing juga sih dan bengkel. Nah, selanjutnya ini yang perawatan yang ketiga, rotasi ban. Nggak kalah pentingnya juga ini Om, rotasi ban, karena ini tujuannya untuk apa sih, biar seimbang, keausannya itu sama antara depan, belakang, kiri, kanan itu sama. Jadi ban itu sekali ganti ya bareng, nggak satu-satu, supaya performa itu sama, stabil. Nah, kayak gitu. Kalau rotasi ini bisa kita lakukan sendiri di rumah, tinggal copot
dengan pola. Kalau polanya itu biasanya saya ban belakang kanan kita pindah ke depan kiri dan sebaliknya, yang belakang kanan ke depan yang kiri. Nah gitu Om, kurang lebih seperti itu bisa kita lakukan sendiri juga di rumah. Untuk perawatan yang keempat ini terkait sama cara kita, perilaku kita berkendara. Perilaku berkendara juga ini sangat mempengaruhi pada kondisi ban. Contohnya ngerem mendadak. Ngerem mendadak ini kan juga menyebabkan beban ban ini hanya pada satu sisi. Kalau kita mengerem mendadak, mungkin kedepannya bisa menyebabkan ban jadi benjol atau seperti apa gitu. Nah terus kita juga harus menghindari lubang-lubang. Sebisa mungkin kita menghindari lubang, karena lubang ini juga bikin mungkin ban ini bisa jadi luka. Apalagi kalau luka pada bagian dinding ini sudah tidak bisa diperbaiki kalau menurut orang bengkel, karena tempat vitalnya ban itu di dinding sini itu. Nah, terus yang ketiga ini hindari jalan bebatuan. Jadi sebisa mungkin ya hindari batu, menginjak batu, karena ini bisa menyebabkan ban juga benjol, karena tekanan ban ketika kita nginjak itu kan pada satu sisi, yang menyebabkan mungkin kawat di dalamnya itu jadi renggang, dan ketika dapat tekanan angin jadi melentuk atau benjol. Nah, seperti itu. Mungkin kalau kita ulas itu masih banyak itemnya kalau untuk ban, cuma ini yang penting, yang umum juga yang mungkin bisa kita lakukan sendiri juga di rumah. Penggunaan semir ban juga merupakan salah satu tips perawatan ban agar ban tidak terlalu kering dan menyebabkan aus, retak-retak. Jadi kalau untuk semir banyak rekomendasinya di toko online atau di toko-toko variasi mobil atau toko spare part mobil itu banyak, tinggal pilih mana yang cocok, terutama cocok di kantong ya Om. Mungkin tidak terlalu banyak tips yang saya kasihkan, juga keterbatasan ilmu pengetahuan atau pengalaman saya tentang perawatan ban. Minimal sedikit ada yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya Om, biar kita lebih semangat. Like dan komennya, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti saya jawab. Kalau tidak ya ada suhu-suhu mungkin yang nanti bisa menjawabnya. Sekian, wassalamualaikum.